Oh ini tuh tujuan Mas Kaisang ya menaiki jet pribadi untuk mengungkap orang-orang munafik yang dulu pernah juga menggunakan jet pribadi. Goro-goro Kaisang numpak jet pribadi terus menyebabkan huru-hara akhirnya wong-wong sing penggaweane numpak jet pribadi kebongkar kabeh. Mas Kaisang, saya cuma mau tanya, kira-kira kalau mancing supaya dapat ikan besar itu umpannya apa ya Mas? Tipsnya dong Mas. Ini fitnahan dari pendukung Pak Anies. Dia share video seperti ini. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Menolak Jokowi dan sekeluarga ingin menguasai negara ini. Bukan punya dia, woi. Golongan orang stres ya. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Kami akan lawan. Masyarakat mana yang kamu maksud? Kami selalu mendukung Presiden Joko Widodo. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Bersama advokat, ulama, dan tokoh nasional, batalkan proyek IKN. Gerombolan opo dari kurang entek. Viral, Mahfud MD berkata bahwa kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024 bukan karena didukung oleh Bapak Joko Widodo. Orang Betawi. Dia orang Betawi bukan. Betawi. Ya elah bang, abang ini baru bangun atau gimana sih? Gubernur dari zaman ke zaman juga nggak ada tuh yang gubernur orang Betawi juga. Benci pengikut Pak Anies. Yang paling sok suci, sok benar, yang mengagung-agungkan Pak Anies seperti Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara soal itu ditanya oleh wartawan ya. Maksudnya apa? Video gimana? Ada video pendek. Isinya wartawan tanya Pak Prabowo apakah akan melanjutkan itu. Jawabannya? Dijawab mengatakan, oh ya tentu saja akan kita pertimbangkan dan pasti akan menjadi prioritas segala macam gitu. Saya nggak tahu, saya lupa. Saya lupa. Provokator ya. Enggak dong. Nggak mungkin pertimbangkan, pasti lanjutkan. Oh, pasti kita selesaikan. Nggak ada pertimbangan. Ya. Ya ngaku salah dulu. Ya. Saya tidak mengingatnya tadi, makanya kita tampilkan. Makanya ya, kita fair di sini. Coba kalau terima-terima aja kan, itu jadi kesimpulan kau kan. Oke. Ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, semakin ramai ya kan yang menggoreng-goreng masalah jet pribadi, jadi semakin terbongkar lah ya kan. Jadi ya inilah tujuan Mas Kaisang yang mungkin ya. Kenapa Mas Kaisang naik jet pribadi supaya ya orang membongkar ya orang-orang munafik yang dulunya juga naik jet pribadi ya kan, namun nggak ada yang keluar-keluar. Ya mungkin tujuan Mas Kaisang seperti itulah ya. Kita nggak tahu lah langkah-langkah ataupun cara Mas Kaisang ini untuk membongkar orang-orang yang munafik seperti Anies, Bu Mega, Puan, Mahfud sendiri ya kan, Ganjar, semuanya dibongkar oleh Mas Kaisang ya. Nah jadi mari kita simak video ini bersama-sama sambil kita berkomentar ya guys. Langsung saja, ini dia videonya. Oh ini tuh tujuan Mas Kaisang ya menaiki jet pribadi untuk mengungkap orang-orang munafik yang dulu pernah juga menggunakan jet pribadi. Seperti Pak Mahfud MD yang menyuruh KPK untuk menyelidiki apakah ada gratifikasi di pesawat jet pribadi yang dinaiki oleh Kaisang. Sedangkan Pak Mahfud sendiri pernah juga menggunakan jet pribadi untuk safari politiknya. Juga dengan Pak Ganjar pernah menggunakan jet pribadi. Begitu pula dengan Ibu Mega dan Puan Maharani pernah menggunakan jet pribadi. Juga kemarin-kemarin di waktu kampanye, Pak Anies juga menggunakan jet pribadi. Oh, Anies paling kerap ya. Kalau mau diselidiki, yang adil, semuanya diselidiki itu ya. Jangan satu saja, jangan Mas Kaisang saja. Inilah tujuan Mas Kaisang ternyata ya, untuk mengungkap siapa saja orang yang dulu pernah menaiki pesawat jet pribadi ya. Sepertinya orang-orang munafik berkoar-koar ya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Seperti itu bahasanya. Ya, betul. Memancing ya. Mas Kaisang ini memancing
Pantas keluarga Mas Kaisang itu, Pak Jokowi keluarga dan keluarganya itu santai saja. Iya, Ternyata santai ini lah. tujuan mereka. Ya, kalau memang mau memiliki Mas Kaisang, apakah ada penerimaan gratifikasi dari pesawat jetnya itu? Semuanya, ya, semuanya diselidiki biar adil. Ya, ya benar. Goro Kaisang numpak jet pribadi terus menyebabkan huru-hara, akhirnya wong-wong sing penggaweane numpak jet pribadi kebongkar kabeh. Ya. Pak Kaisang tadi umpan untuk iwak teri, ternyata sing kejaring iwak paus. Pinter kali Kaisang ya kan? Kenapa saya tidak terpikirkan? Iya, iya ya. Arep ngobati kecoa ibarat kata tikus-tikus sing padha metu. Makanya ya kan. Dan mereka yang memakai jet pribadi terindikasi memakai uang negara. Siapakah mereka? Ya mari kita tunggu kabar selanjutnya. Aduh, Mas iya Kaisang, juga ya. Kayaknya aku harus berguru padamu, Ki. Mas Kaisang, saya cuma mau tanya, kira-kira kalau mancing supaya dapat ikan besar itu umpannya apa ya, Mas? Tipsnya dong, Mas. Aduh, iya juga ya. Nih ya, potret lawas Mahfud MD dan Anies naik jet pribadi, pendukung Kaisang cibir balik. Wow, iya juga ya. Inilah ya kayak izin politik Mas Kaisang. Semar murung. Umpannya roti yang muncul ikan kecil, diganti umpan jet yang nongol ikan predator. Oh iya, kemarin ya roti yang harga 400.000 viral ya kan. Ya di cibir-cibir gitu ya kan. Sekarang jet pula ya kan. Pinter ya. Aneh-aneh aja komentarnya. Tapi masuk akal ya. Tapi emang benar sih. Benar. Ini fitnahan dari pendukung Pak Anies. Dia share video seperti ini. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Maka hari ini saya akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Jokowi Widodo. Ini anak abah yang satu ini aku udah bosan ya melihatnya ya. Gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Kalian lihat yang demo sebenarnya sedikit, namun ya kalian tahu lah dia kor-kor di media sosial aja lah ya. Tapi sebenarnya sedikit sekali. Ya. Aduh. Ya, gitulah IQ mereka. IQ mereka kita ya. cuma bisa bersabar aja. Tapi mereka ini benar Bang. fitnahnya. Menolak Jokowi dan sekeluarga ingin menguasai negara ini. Bukan punya dia, weh. Golongan orang stres ya. Masa orang ibu-ibu seperti ini yang nggak ada nama kok bisa menolak seorang pemimpin negara. Semakin Anda menolak ya, cuman segelintir kecil aja. Ya, segelintir kecil setuju. aja yang menolak. Tapi apa? Semakin Anda menolak ya, cuman segelintir. Ya. Iya, segelintir. Berapa persen? Yang kemarin Anies mendapatkan 24% karena ada PKS, ada PKB, ada Nasdem, ya kan? Yang mendukung. Sekarang nggak ada PKS, nggak ada Nasdem, nggak ada PKB. Bisa nggak ya Anies dapat 24%? Nggak mungkin ya, bagi 3 lah ya yang itu ya kan. Ini rakyat Indonesia loh, cuma segelintir kecil aja, ya kurang tidak pengaruh. Semakin Anda membenci Bapak Joko Widodo, semakin Anda berkoar-koar, berteriak-teriak kayak orang gila. Ya, setuju. Semakin rakyat Indonesia bergejolak untuk mendukung dan membela Bapak Joko Widodo. Ya benar. Ini baru mantap. Paham kan? Anda salah satu ibu-ibu yang cerdas yang menurut aku ya kan, karena ya tidak cepat termakan hoax kayak anak-anak abah. Malu ya, cuman segelintir di situ saja. Kami Ya betul kan Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Oi, mimpi ya, 275 juta rakyat. Ya kelompok lu aja lah ya, gua nggak ikut ya bersama anak-anak Prabowo Jenderal ya kan, nggak ikut, kelompok lu aja ya.
Jangan Kami atas akan nama rakyat. melawan. Masyarakat mana yang kamu maksud? Kami selalu mendukung Presiden Joko Widodo, mendukung dinasti Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya dinasti Presiden Joko Widodo ini tidak baik untuk Indonesia, kami tidak akan dukung. Karena menurut kami ini baik, kami akan dukung. Dan Anda bilang Pak Jokowi ini nafsu berkuasa. Sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan akhiri masa jabatannya. Dia tidak akan jadi presiden lagi, dia akan jadi masyarakat biasa. Dan Anda bilang bagi siapapun yang setuju, turunkan Jokowi, bubarkan DPR. Itu maksudnya gimana? Kami tidak setuju. Bang, bubarkan DPR. Dia caleg juga ya, kemarin kalah ya, Bang. Itu yang jadi agak stres ya. Dia caleg dari PDIP ya. Jadi karena gagal jadi menyerang Pak Jokowi. Nah, itu ya, Bang. Caleg gagal. Sebagai warga Indonesia yang baik, kami tidak setuju. Kami tunggu akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo itu dengan yang manis, bukan yang pahit. Kami adalah memikir secara logika. Kami adalah manusia pintar. Kami pendukung Presiden Jokowi ini orang pintar semua, bukan orang bodoh lah. Ya, kita tidak mau dibodoh-bodohin Emang dia kalian. nggak, misalnya sekarang belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Kan Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah. Siapa yang angkat dia jadi dokter ya, Dokter Tifa ya, Dokter Tifa ya. Katanya sih ya dokter, tapi ada yang bilang kedokterannya nggak jelas gitu ya kan. Kok halunya sampai kayak gini ya kan? Anies ditunggu untuk mendamaikan dunia ya kan. Lewat jalur apa ya kan, sedangkan jadi calon gubernur di DKI Jakarta aja udah nggak bisa, nggak ada yang mau ya kan. Jadi ngimpi memangnya Dokter Tifa ini memang begitu. Misalnya ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Dunia itu sangat mengakui ketokohan Anies, jadi nggak usahlah jalur pemerintah ya, dia langsung aja mungkin ya kan. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Gini aja lah ya, kita tantang Anies untuk nyalon wali kota, gimana? Kalau dia tidak terpilih lagi jadi wali kota dimanapun dah ya, di daerah ya kan, kita tantang Anies jadi camat gitu ya kan, pokoknya sampai ke bawah-bawahnya RT gitu ya kan. Apakah mau ya? Ada yang mau? Kalau nggak mau ya aduh lucu lah ya kan. Nah ini nih Faisal, Rizal ya, ini almarhum semua kayaknya ini. Ridwan ya, Lius, Zulkarnain ya kan, ini sudah almarhum semua kayaknya ya guys. Dan semua ini hanya adalah para pembenci Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi ya memaafkanlah mereka ini ya. Aduh kasihannya. Ya, yang terbaru Faisal ya. Itulah ya. Kalau siapa-siapa yang sekarang ini masih membenci Pak Jokowi ataupun menghujat, menghina Pak Jokowi, segeralah tobat karena kalian nunggu giliran juga ya untuk menerima azab. Karena kalian sudah mencaci, memfitnah presiden yang terbaik di Indonesia. Lanjut, ini kita memang kasihan lah lihat mereka-mereka yang memble itu kayak apa, belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh, kena Anies, kena retak. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Tapi Bu, anak-anak Abah katanya dijegal ya. Padahal Ibu sendiri nih ngomong, Ibu Megawati sendiri yang ngomong. Kalau Anies Bu Mega nggak mau ya. Orang yang berkaki 2 ya semacam-macam Anies ini ya. Kata anak Abah dijegal. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Ya enggak lah.
nyari untung sendiri terus. Udahlah. Dengar tuh anak-anak Abah ya, Bu Megawati juga nggak mau ya kalau jenis-jenis Anies ini nyari untung sendiri ya. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Deklarasi bersama advokat, ulama, dan tokoh nasional batalkan proyek IKN. Astagfirullahaladzim, ngimpi. Kumpulan opo dari entek kumpulan ijazah palsu itu, Bang. Deklarasi bersama advokat, ulama, dan tokoh nasional. Ulama karo tokoh nasional ku sing endi? So penting banget lah pembatalan IKN mata. Sakaremu. Sebentar dulu ya guys. Kalian merasa nggak ya? Coba aku nanya nih serius ya kan. Kalian merasa nggak ya kalau anak Abah ini semakin hari semakin halu? Kalian merasa nggak ya? Semakin stres. Aku takut mereka ini jadi gila beneran ya kan. MD berkata bahwa kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024 bukan karena didukung oleh Bapak Joko Widodo. Padahal banyak masyarakat yang mendukung Bapak Prabowo Subianto ataupun memilih Bapak Prabowo Subianto karena ada Jokowi di belakangnya. Saya pribadi memilih Bapak Prabowo karena ada Bapak Jokowi. Karena yang sudah jelas Bapak Jokowi adalah presiden yang sangat mementingkan masyarakatnya. Apalagi masyarakat Papua yang selama ini dianggap anak tiri oleh para presiden-presiden sebelumnya. Sepertinya Mahfud MD masih sakit hati karena kalah Pilpres, karena suaranya hanya 16%. Ini seperti usaha Mahfud MD untuk merenggangkan ataupun mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Ya, sama Bang. Saya pun memilih Prabowo karena Pak Jokowi. Jujur, keluarga besarku memang memilih Pak Jokowi. Ya, memang Pak Prabowo dari dulu menang di Lombok ini ya kan. Tetapi ya khusus untuk keluargaku memang memilih Pak Jokowi. Dan sekarang ya keluargaku semua memilih Pak Prabowo. Selepas Pak Jokowi pindah ke Pak Prabowo. Ya benar, memang bukan karena Rizik ya, bukan ya kan. Jadi Pak Mahfud nih sekarang nih memang agak lain lah ya kan. Aku lihat sekarang nih sudah kalah Pilpres agak lain gitu. Tiba-tiba menyerang Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi. Aduh, kayaknya mau jadi anak Abah ya. Aduh. Nah ini. Ya elah Rasis. bang. Abang ini baru bangun atau gimana sih? Rasis dia nih. Gubernur dari zaman ke zaman juga nggak ada tuh yang gubernur orang Betawi juga dari zamannya Ali Sadikin sampai gubernur sekarang nggak ada tuh, dari salah satunya itu gubernur dari orang Betawi itu bang, Betawi Kasih tahu asli bang. Nah sekarang gua tanya bang, ya, emangnya Pak Anies Baswedan itu orang Betawi bukan? Dia juga orang Kuningan. Terus Ahok, emang dia orang Betawi bukan? Dia juga orang Manggar, Belitung Timur. Joko Widodo orang Betawi bukan? Dia juga asli orang Solo. Sutioso emang orang Betawi dia. Ali Sadikin orang Betawi bukan dia? Dia juga orang Sumedang. Terus Pramono Anum orang Rano Karno. Lu pikir dia orang Betawi? Bukan. Pramono Anum aja orang Kediri. Ya. Rano Karno juga orang Tegal. Coba sebutin ini dulu. Gubernur yang mana orang Betawi coba? Oh, aku baru tahu juga ya Rano Karno itu orang Tegal ya guys. Karena di filmnya itu kalau nggak salah Sidul anak Betawi asli. Oh itu hanya film aja ya guys. Aduh, okay. Gue mah orang pendatang semua itu. Gubernur, ya elah. Apa gue ngomong apa logat Betawi gue mah. Kok benci banget sih ke Pak Anies? Emang kenapa Bu? Kan sama-sama Muslim. Oh. Ingat dan catat, saya tidak membenci Pak Anies, ya. Tidak membenci Pak Anies, tapi saya benci pengikut Pak Anies. Yang paling sok suci, sok benar, yang mengagung-agungkan Pak Anies seperti Nabi Muhammad SAW. Seperti malaikat Jibril bilangnya, ya. Paling suci, seolah-olah paling benar. Itu yang bikin kami benci sama Pak Anies. Bukan benci sama Pak Aniesnya, sama pengikutnya. Ya. Dan saya juga bertanya,
Kenapa kalian membenci Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Padahal beliau juga sama-sama muslim. Ya. Sama-sama muslim. Dan kurasa mereka juga tidak ada salah sama kalian. Tidak ada pernah membuat onar sama kalian. Kenapa kalian membencinya? Miris. Cerdas. Pertanyaan yang tidak harus kalian pertanyakan. Ya, cerdas, Bu. Merinding gue asli. Dari tadi bermunculan orang-orang yang berterima kasih sama Presiden Jokowi. Berarti memang nggak salah, survei mengatakan hampir 80% rakyat Indonesia puas, dan dibuktikan kemarin oleh pemilu yang berkelanjutan 58%. So, I'm so proud of you, Presiden. So, ini video dari kami bahwa kami sangat-sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi selama 10 tahun ke belakang. Thank you, Mr. President. Hei Calotong, kamu jangan main-main sama saya ya. Kamu oposisi sekarang. Kamu musuh saya. Tunggu kau di mana ya? Tar, saya buka dulu Google Map ya. Pokoknya. Oh, Calontong ya. Oh, jadi Cak Lontong ya. Kalau nggak salah jadi tim suksesnya siapa namanya? Pramono Anum ya. Aduh. Oke, banyak orang yang mengatakan bahwa ini menarik nih. IKN akan menjadi problem nantinya, termasuk dengan pemerintahan yang baru. Sampai ada video dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu, mereka berbicara soal itu, ditanya oleh wartawan ya. Maksudnya apa? Video gimana? Ada video pendek. Isinya wartawan tanya Pak Prabowo apakah akan melanjutkan itu. Dijawab mengatakan, oh ya tentu saja akan kita pertimbangkan dan pasti akan menjadi prioritas segala macam itu. Saya nggak tahu, saya lupa. Saya lupa. Provokator ya. Enggak dong. Nggak mungkin pertimbangkan, pasti lanjutkan, pasti tuntaskan. Kita bisa tampilkan nggak? Bisa, coba. Yakin? Ada ya? Ya, saya lupa. Iya, saya lupa. Nggak mungkin kata-kata Pak Prabowo pertimbangkan. Apa sih kalimat tepatnya gitu? Benar juga nih, kita perlu koreksi juga. Ya, bukan aku yang koreksi, kau yang perlu koreksi. Ada nggak? Yang video itu? Kau yang koreksi. Ada, coba tampilkan. Bukan aku yang koreksi. Sebentar. Bukan aku yang koreksi, kau yang koreksi. Ini mantan aku, lupa namanya siapa ya? Aku lupa, sorry ya guys. Ya, coba kita dengar dulu. Ya, coba. Ini nanti di video kan? Oh, iya dong. Posting ya terus. Iya. Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Percepat. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan. Ya, dia menggunakan percepat ya. Jadi bukan mempertimbangkan ya. Kalau saya optimis, saya lihat. Optimis ya. Saya kira bagus sekali. Bagus sekali. Nggak ada pertimbangkan ya. Oke, kita dengar dulu. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Loh, nggak ada pertimbangan. Ya, ngaku salah dulu. Ya. Saya tidak mengingatnya tadi, makanya kita tampilkan. Makanya. Ya, kita fair di sini. Coba kalau terima-terima aja kan, itu jadi kesimpulan kau kan. Oke. Wow, cerdas sekali ya. Aduh, coba kalau terima-terima aja itu kesimpulan kau. Ya, dah. Nah, jadi anak abah ya seperti itu ya. Ya bukan abang tadi itu enggak lah ya kan, karena mau lah ya kan menerima ya kan. Tapi anak-anak abah itu ya, kalau anak abah yang menerima itu pastilah digoreng ya kan. Bang Ciko, selamat datang. Kami maafkan Anda terlambat. Oke. Nah, itu jelas terlambat. Iya. Oke. Oke, kita dengar nih M Kodari. Bang Ciko datang. Nah, itu biar denger juga. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami itu Pak Jokowi maksudnya ya, ini kan bahasa ini ya. Mohon maaf ya, saya jelaskan ya, agak lebih detail ya. Pak Jokowi dan ya, Kiai Ma'ruf. Kami tidak mungkin dapat apa Kodari juga masuk di dalam. Saya nggak tahu. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalam. Jadi Pak Jokowi itu minta maaf kalau ada pihak-pihak yang kurang senang, ya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sedang minta maaf kepada Bang Ray Rangkuti, gitu, karena Bang Ray Rangkuti tidak senang kepada Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan soal apa kemudian ketidaksenangannya, tentu itu kan harus diskusi masing-masing, gitu. Tapi intinya beliau dalam menjalankan tugas menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan. Misalnya nih ya, target ekonomi
7% tidak tercapai. Tetapi 5% itu juga di atas rata-rata negara-negara di dunia. Yang ketiga, ya, bahwasanya kemudian ada yang namanya pandemi COVID. Kita bisa lalui dengan baik. Diakui bahwa pandemi ditangani oleh pemerintah dan diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jadi mohon maaf ya Bang ya, bahwa kalau ada yang tidak puas itu wajar. Ada gitu, 1-3 poin ya? Bang Ode ada 1-3 poin. Udah jelas ya Bang ya? Jadi kalau soal anaknya yang dinasti itu tidak termasuk yang diminta maafkan. Waduh. Ya sekarang masalahnya di mana Dinasti Bang? itu gimana? Itu Bang Rey langsung mintanya permintaan. Bang Panel silakan. Tuh. Kan dari tadi udah saya bilang. Sebagai pengkritik kurang kreatif. Masa nanya salahnya apa supaya saya kritik gitu. Gini, Mas Gibran maju calon wakil presiden. Saya senang. Nah, bahwasanya Bang Rey tidak senang, itu kan masalah Bang Rey. Dan itu kan soal tidak senang. Oh ya, gimana? Kalau nggak senang apa berarti? Itu menurut saya melanggar etika demokrasi. Jadi ini bukan persoalan melanggar. Kalau sudah melanggar itu bukan persoalan menurut saya tidak melanggar aturan demokrasi. Kenapa sudah melalui proses Bung Kodari tidak yang sudah berjalan dan dipilih oleh rakyat. Bang Rey nggak boleh lupa bahwa ini dipilih oleh rakyat. Kalau bukan menurut ditunjuk, Bung Kodari bukan itu dianggap, tidak salah. bukan Lalu kenapa minta maaf? Iya kan kembali, kan kalimatnya tadi tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ini bukan soal menyenangkan. Kalau bicara survei Bang ya, apakah 80% puas kepada Pak Jokowi, 20% tidak puas. Bang Rey masuk yang 20% itu. Apakah tindakan Anda, apakah tindakan Anda itu bersalah? Bang Kodari, Bang Kodari, Bang Rey Rangkuti, Bang Refli Harun masuk yang 20% itu berarti, yang dimaksud Bang Kodari tadi. Bang Refli. Ya, permintaan maaf Pak Jokowi pun dipermasalahkan. Ya, orang-orang pun aku kadang heran ya. Soal dinasti lah, dinasti itu orang yang seperti ya di Brunei lah ya, terutamanya di Brunei lah jadi contoh ya kan. Nggak dipilih gitu ya kan, langsung diangkat oleh ya ayahnya untuk menggantikan ayahnya jadi raja gitu ya kan. Nah ini kalau di Indonesia kan dipilih oleh rakyat, ya dinastinya di mana ya guys? Nah jadi gitulah ya pengetahuan aku lah kan guys. Nah tapi ya begitulah ya kalau orang-orang yang berisik yang tidak suka sama Pak Jokowi ya begitulah semua salah. Pak Jokowi minta maaf aja udah disalahkan gitu ya kan. Aduh biasalah ya. Siapa di ceramah-ceramah pun kadang-kadang ya kan setelah selesai ceramah ya dia pun minta maaf ya kan. Minta maaf kalau ada salah kata ya ucap ya gitu ya. Ibaratnya kayak gitu Pak Jokowi. Kalau kiranya ada orang yang tidak berkenan ya kan, ataupun ya ada yang kekurangan gitu ya kan, ada kekurangan selama Pak Jokowi menjabat. Jadi mohon maaf itu yang dipermasalahkan. Kan bengong jadinya ya guys. Dan oke guys lah itulah ya untuk video kali ini. Nah jadi ya semakin seru aja lah pokoknya ya kan. Tapi kita tunggu aja lah yang nantinya kedepannya gimana nih proses jet nih ya kan, belum selesai lagi ya. Apakah akan diusut semuanya ataupun hanya Kaisang? Aku nggak tahu guys. Tapi kalian komen di bawah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.